Di dalam berkat, di dalam susah, di atas gunung dan di bawah lembah, Tuhan selalu ada bersama kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, memiliki Tuhan seperti Engkau, yang selalu di pihak kami. Karena itu Tuhan, pada siang hari ini, kami ingin duduk diam, membuka hati kami, membuka telinga kami, supaya firman itu boleh menegur setiap kehidupan kami. Supaya firman itu menguatkan hidup kami, membangkitkan semangat kami. Karena kami percaya firman-Mu itu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu memperbaiki yang sudah rusak hari ini Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Boleh sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi saudara. Ya silakan duduk, puji Tuhan, shalom. Ya puji Tuhan saudara. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan satu tema, yaitu adalah diangkat di dalam kemuliaan. Nah saudara, kata kemuliaan itu menggunakan bahasa aslinya itu adalah doksa atau dokso. Yang artinya itu keagungan Tuhan, kemasyuran Tuhan, kebesaran Tuhan. Itu arti kata kemuliaan. Tetapi orang Yahudi tidak mengenal kata dokso. Orang Yahudi menggunakan bahasa yaitu adalah Shekinah. Makanya kita mendengar ada Shekinah glory. Itu sama artinya Shekinah itu kemuliaan, glory itu dalam bahasa Inggris itu kemuliaan. Orang Yahudi menggambarkan kemuliaan Allah itu saudara, itu Shekinah. Artinya kemuliaan Tuhan hanya bisa ditemui dalam satu tempat, satu keadaan, dan satu waktu. Saya ulangi, orang Yahudi mengenal kata Shekinah, kata kemuliaan, itu di dalam satu tempat, satu keadaan, dan satu waktu. Contohnya adalah ketika imam besar mempersembahkan persembahan itu di ruang Maha Kudus. Dan itu dilakukan 1 kali 1 tahun. Mereka percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu hanya hadir di dalam bait Allah. Contoh yang kedua apa? Ketika Musa di atas gunung meminta untuk melihat wajah Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan nyatakan, barang siapa melihat aku maka dia akan mati. Nah, mereka percaya kemuliaan Tuhan itu hanya nampak dalam satu waktu, satu keadaan dan satu tempat. Tapi Tuhan ketika datang di dunia saudara, Tuhan bukan berbicara tentang Shekinah, bukan bicara terbatas waktu, tempat atau keadaan. Tapi kemuliaan Tuhan itu bersifat omnipresent. Bersifat di mana-mana itu ada kemuliaan Tuhan. Baik di bait Allah maupun di atas gunung Sinai, apapun di gereja hari ini, maka kemuliaan Tuhan itu bersifat omnipresent. Maka menggunakan kata dokso atau doksa, yang artinya memuliakan Tuhan itu apa? Keagungan, kebesaran. Dan saya mau saudara bahwa hari ini jangan kita hanya menganggap kemuliaan Tuhan itu hanya di rumah Tuhan. Tapi hari ini kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri orang percaya. Jangan bicara hanya ada di gereja kemuliaan Tuhan. Ketika worship leader memimpin pujian, ketika kita mendengar firman Tuhan, wah ada kemuliaan Tuhan. Tapi ketika kita di luar gereja saudara, kita masih menganggap kemuliaan itu hanya ada di gereja. Makanya hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Maka itu hari ini saudara, arti kata kemuliaan, saya percaya bahwa saudara dan saya
di dalam hidupnya, di dalam hatinya, di dalam dirinya, itu ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Jadi hari ini sadar saudara, hidup ini adalah rumah Tuhan. Hidup ini adalah bait Allah. Dimanapun kita berada, pergi kemanapun, keadaan apapun, kondisi apapun, saudara harus tetap mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita masuk di poin yang pertama saudara. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup, kita hari ini hidup. Bukan kita mati, kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan berbicara saudara. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Puji Tuhan saudara. Dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku, nama Yesus, nama Juru Selamat. Siapa orang itu? Orang yang diciptakan Tuhan, orang yang dijadikan Tuhan, orang yang dibentuk Tuhan. Termasuk saudara dan saya hari ini. Bukankah kita adalah orang-orang yang disebutkan dengan nama Yesus? Katakan amin dulu saudara. Kita ini adalah orang-orang yang disebutkan dengan nama Yesus. Ketika saudara menjadi orang Kristen, kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang-orang yang disebutkan dengan nama Yesus. Nah perhatikan saudara, kita diciptakan, kita dibentuk dan dijadikan. Luar biasa. Kalau bicara hanya cipta, create, kalau tanpa dibentuk dan dijadikan, maka ciptaan itu hanya sebuah ide. Kalau saudara punya ide, mungkin mau menciptakan handphone ya, kameranya yang paling canggih, tapi hanya sebatas ide. Tidak kita bentuk, tidak kita produksi, tidak kita jadikan, maka hanya sebatas ide. Maka manusia itu saudara sebenarnya bukan ide dari Tuhan. Makanya dia menciptakan sesuai dengan gambar Allah. Itu bukan ide, sesuai dengan gambar Tuhan. Ketika diciptakan barulah dia bentuk. Maka Adam dibentuklah dari debu. Maka Hawa dibentuklah dari tulang rusuk. Makanya kalau saya suka pemberkatan saudara, saya bilang begini. Laki-laki jangan sok kuat, kita dari debu, perempuan dari tulang. Debu dan tulang itu keras tulang saudara, betul ya. Debu dan tulang keras tulang. Makanya tulang itu fungsinya menolong. Kembali lagi ketika kita diciptakan, kita dibentuk. Tapi kalau tidak dijadikan, ya bukan namanya manusia. Setelah dia ciptakan kita sesuai dengan gambarnya, kita dibentuk dan kita dijadikan menjadi saudara dan saya hari ini. Cuman satu tujuannya, untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau ada orang bertanya, apa sih tujuan hidup kita hari ini? Apa sih tujuan kita itu diciptakan, dibentuk dan dijadikan Tuhan? Cuma satu saudara. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya bawa tema di poin yang pertama, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kadang kita hidup ini bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kadang kita hidup ini untuk kemuliaan diri sendiri. Kadang hidup ini saudara, kita suka mencari kemuliaan diri sendiri. Tetapi bukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar
berarti tidak punya hak lagi. Hanya punya kewajiban. Karena kita ditebus. Harganya lunas, dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, memuliakan Tuhan itu bukan bicara hanya lewat pujian. Hanya lewat ucapan. Hanya lewat kata-kata. Hanya lewat tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak. Memuliakan Tuhan itu melalui tubuh kita, hidup kita. Jangan batasi kemuliaan Tuhan seperti orang Yahudi yang hanya menganggap di gereja hanya dalam satu waktu, satu tempat. Ketika saudara bangun tidur, tubuhmu ini kemuliaan Tuhan. Ketika engkau beraktivitas satu hari, ingat tubuh kita ini kemuliaan Tuhan. Ketika kita mau tidur pun tidur kita ini untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Seluruh kehidupan kita cuma satu tujuannya, memuliakan Tuhan. Hari ini, kalau sampai hidup kita tidak memuliakan Tuhan, maka sewajarnya kita belum mengerti tujuan kenapa kita diciptakan, dibentuk, dan dijadikan. Kalau hidup kita tidak memuliakan Tuhan, maka orang itu belum mengerti tujuan diciptakannya manusia di dunia. Perhatikan ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, diberi otoritas, peliharalah bumi, beranak cuculah, namai barang-barang ciptaan Tuhan, punya otoritas, saudara. Mereka belum berbuat dosa, mereka memuliakan Allah setiap hari, setiap saat. Tapi ketika dicobainya oleh seorang namanya iblis, melalui ular, merasuk pikiran daripada manusia, maka mereka jatuh dalam dosa. Mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Padahal awalnya mereka diberi satu otoritas. Siapa lagi kita lihat? Yaitu Lucifer, pemimpin pujian di sorga. Memimpin seorang worship leader. WL itu tidak gampang, saudara. Memimpin jemaat datang kepada Tuhan itu tidak gampang. Punya talenta yang luar biasa. Tetapi dia berkehendak ingin menyamai Tuhan. Bapak Ibu, kata berkehendak itu belum terjadi. Tapi masih punya maksud yang belum terjadi. Itu kata berkehendak. Berkehendak pun Tuhan tidak suka. Maka dia dibuang dari surga. Awalnya memuliakan Tuhan lewat pujiannya, lewat talentanya, lewat hidupnya. Tetapi baru berkehendak saja tidak suka Tuhan kita itu. Maka hari ini saudara, cuma satu kok tujuan kita diciptakan. Untuk kemuliaan Tuhan, titik. Engkau dijadikan, engkau dibentuk, cuma satu, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara pelayanan cuma satu tujuannya, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan gereja saudara, bukan kemuliaan hamba Tuhan saudara, bukan gembala saudara. Tapi ketika kita melayani itu untuk Tuhan. Seorang hamba Tuhan ketika berbicara di mimbar, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, juga untuk kemuliaan Tuhan. Seorang jemaat datang ke gereja, memuji, mendengar firman, pulang berubah hidupnya. Cuman untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Tidak ada tujuan yang lain hidup ini. Cuman satu saja, memuliakan Tuhan. Lewat hidup. Makanya saudara, kita akan melihat satu perikop yang sangat luar biasa. Ketika orang menerima kemuliaan Tuhan, hidupnya sadar, hidupnya memuliakan Tuhan sampai akhir hidupnya. Bahkan kejadian ini menjadi kejadian yang bersejarah. Di mana Tuhan pakai tokoh Alkitab ini dengan luar biasa. Dan kitab-kitab perjanjian baru banyak ditulis oleh tokoh firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama. Dengan judul yaitu adalah Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan.
Bayangkan saudara, membunuh berkobar-kobar hatinya. Luar biasa enggak? Ya. Mau bunuh orang, mau ngancam orang, hatinya itu berkobar-kobar. Luar biasa. Berarti kita boleh melihat orang ini mau bunuh itu seperti apa. Udah kayak memakan orang saudara, betul enggak? Berkobar-kobar. Bukan untuk Tuhan, tapi mau bunuh umat Tuhan. Bencinya seperti apa orang ini kepada orang Kristen? Bencinya orang ini kepada murid-murid Tuhan seperti apa? Sampai marah saja, sampai membunuh saja, membenci saja, hatinya berkobar-kobar. Luar biasa. Kita teruskan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka. Menangkap orang-orang yang percaya Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, siapa Paulus itu? Orang Taurat. Orang yang hidupnya melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Orang yang punya komitmen hidupnya dengan hukum Taurat. Bahkan Paulus itu adalah orang Tauratnya Taurat. Tauratnya Taurat. Luar biasa, ahli Farisi. Waduh, luar biasa. Dia menghadap imam besar, meminta otoritas supaya dia pergi ke Damsyik. Membawa pulang orang-orang yang percaya Tuhan, dibawalah ke Yerusalem. Singkat cerita, ketika mau sampai di Damsyik, tidak usah dibuka, itu di ayat seterusnya saudara. Paulus, ada sinar yang kemuliaan itu datang kepada Paulus. Menyinari Paulus. Dan saudara, saya belum pernah menemukan lampu atau cahaya di siang hari yang melebihi matahari. Kalau kita bawa lampu ini saudara, di matahari yang terang, maka lampu ini gak kelihatan. Mau berapa lumen, mau berapa watt, mau pakai genset berapa kVA pun, seterang-terangnya lampu tidak mungkin bisa menerangi lebih daripada matahari. Tetapi Paulus ini saudara, ketika berjalan menuju Damsyik, ada satu cahaya dan mengakibatkan mata Paulus buta 3 hari. Singkat cerita, Tuhan menyuruh namanya Ananias untuk bertemu dengan Paulus. Dalam mimpi Tuhan berbicara kepada Ananias. Dan ketika itu saudara, Paulus masuk ke Damsyik. Damsyik itu kalau sekarang boleh kita artikan itu Damaskus. Itu adalah ibu kota daripada negara Syria. Paulus ingin mencari orang-orang Yahudi yang di Syria dikembalikan ke Yerusalem. Mengalami buta 3 hari ketika Ananias diperintahkan Tuhan. Kita buka dulu deh ayat 13. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-13. Ini ketika Ananias menjawab Tuhan. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ananias pun ragu, Tuhan, apakah ini orang yang Kau utus? Ananias menjawab, saya dengar dia orang-orang yang sangat jahat, membunuh orang-orang percaya kudus di Yerusalem. Bapak Ibu, ketika disampaikanlah firman Tuhan kepada Paulus, kepada Saulus, Ananias seketika itu datang kepada Saulus. Seketika itu mata Paulus terbuka. Setelah terbuka, Paulus minta dibaptis dan percaya Tuhan. Ayat yang ke-20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan
bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, tujuan ke Damsyik ingin mencari orang percaya, ingin membunuh orang percaya. Tetapi ketika Paulus bertemu dengan Ananias, hidupnya bertobat. Yang tadinya membunuh orang Kristen, yang tadinya mencaci orang Kristen, yang tadinya menghancurkan orang Kristen, yang tadinya ingin menghukum orang Kristen. Ketika Tuhan datang dengan kemuliaannya, hidupnya berubah 180 derajat. Dia tidak membunuh orang Kristen, dia menyampaikan Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Dan semenjak itu saudara, sampai akhir hidupnya, hidup Paulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bayangkan, orang yang jahat, orang yang sadis, orang yang luar biasa menghujat. Tapi ketika kemuliaan Tuhan ada dalam diri Paulus, diri Saulus, maka hidupnya berubah 180 derajat. Saya juga berubah, Pak. Berapa? 360 derajat. Ya podo wae. Berubahnya 360 derajat, ya kembali lagi ke hidup yang lama. Luar biasa saudara. Sampai Paulus akhir hidupnya disiksa, dicaci maki, mau dibunuh, tetap memuliakan Tuhan. Karena Paulus sadar, cuman satu kok tujuan hidup Paulus, memuliakan Tuhan. Dan saya mau hari ini saudara, kita juga harus memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidup kita. Cuman satu, muliakanlah Tuhan.